Saya suruh Anda ngarang nggak bisa. Gimana ceritanya ini? Senjataku tuh. Senjataku buat itu nembak si bukan Yusuf. dialog, Pak. Saya katakan samamu. Ada tidak catatan di dalam Bible mentuhankan Yesus itu mendapatkan hidup yang kekal? Saya berikan Anda dua kebebasan. Pertama, silakan Anda karang. Kedua, kalau ada dalilnya tampilkan. Ya oke, nggak ada. Nah, gitu angkat tangan. Angkat tangan dia. Angkat tangan. Nah. Jadi Oke, Kristen giliran ini aku ya. mentuhankan sesuatu tanpa ada dasar. Artinya Jadi imani aku. saja. Pokoknya Yesus Tuhan. Begitu dong. Nah, Ya, gantian ya. pertanyaannya itu, pertanyaan Anda itu harus ingat bahwa sekarang ini Anda angkat tangan. Jadi pertanyaan Anda jangan bertentangan dengan sesuatu yang Anda sendiri angkat tangan. Gitu ya. Ini Ustadz Yusuf, kenapa lagi ketawa sih? Yusuf, Ustadz Yusuf, kamu masih monitor? Lah, pura-pura lari nih si Yusuf. Oh enggak, dia mungkin makan. Lagi sholat. Bayangkan Pak, saya suruh ngarang kau nggak bisa. Ya udah, gini Artinya aja, Dok. dalil-dalil Kristen itu maupun pendeta mentuhankan mendapatkan hidup yang kekal itu kepada Yesus. Pokoknya itu dalilnya. Pokoknya Yesus Tuhan, titik. Jangan banyak tanya, imani saja. Oke? Lanjut Pak Dokter mungkin, atau Bang Man, silakan. Saya mau makan ini Coten Tenggiri ini menghalangi pendeta makan. Pendeta mau makan dulu. Lanjut. Dalbo, kamu lari kemana lagi nih? Enggak lari kemana-mana, saya mau makan. Iya, Kamu ini mau siksa pendeta ya? Santai aja, ini Jadi saya mau ada Bang tanya. Dokter ini. Silakan, ini ada Bang Dokter ini kalau mau nanya. Insya Allah pasti dia bisa jawab, bisa mewakili yang lainnya. Siapa dokter? Siapa yang dokter? Mang siapa? Kamu Muhammad. Tuan. Di bawahmu itu. Oke, tapi ini si Yusuf dia lagi ngapain nih? Lagi tidur Dia ya? kan sekarang kan waktunya sholat. Ya, dia mungkin lagi oke, sholat oke, atau oke. lagi istirahat gitu. Kenapa? Sedot mau nanya apa, Oke. Sedot? Aku mau nanya nih, bisa nggak Al-Quran berdiri sendiri tanpa Bible? Apa? Bisa nggak Al-Quran kamu berdiri sendiri tanpa Bible? Pasti. Oke, sekarang aku tanya, apakah Ishak dan Ismail dilahirkan dari ibu yang sama? Tidak. Terus siapa nama ibu dari Ishak dan Ismail? Masa nggak tahu? Ishak namanya Sarah, sedangkan Ismail namanya Hagar. Oke, boleh nggak tunjukkan dalilnya di Al-Quran? Tentang itu. Hmm. Tentang itu nggak usah di Al-Quran, ada di hadis-hadis yang nggak penting-penting kali, nggak masuk Quran. Di Al-Quran itu Oh, hadis? risalah Aku bilang yang Al-Quran. penting, ajaran yang penting. Itu nggak penting kali, ya. Cukup dijelaskan di dalam hadis. Hadis berapa? Nggak bisa semuanya dimasukin Al-Quran, Sedot, ya kan? Nanti kami nggak bisa hafal Quran kayak kalian. Kitabnya nggak Jadi hafal, Al-Quran, artinya nggak paham, bahasanya nggak ngerti. Kalau kami, jadi ya 6.000 ayat lebih itu udah jadi pedoman sama kami untuk hidup sampai kiamat. Ya lanjut, silakan. jadi kitab suci kamu itu bukan Al-Quran lagi ya, jadi hadis ya sekarang. Nggak ada dibicarakan gitu. Di dalam Islam ada dua dalil nakli, saya jelaskan ya. Dalil nakli itu ada Al-Quran dan Al-Hadis ya. Selagi hadis itu datang dari perkataan Rasulullah dan dijamin oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berkata-kata melainkan wahyu yang diwahyukan, jelas tegas. Ya kan? Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus supaya kamu pintar itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri.
apapun yang dikatakannya itu datang dari sumbernya. Siapa sumbernya? Ya yang mengutus dia. Begitu juga pernyataan Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nah, kebetulan pada kasus Yesus itu Allah meletakkan Injil itu langsung di dalam dirinya. Sehingga seluruh perkataan Yesus itu menjadi Injil. Maka yang kalian lihat di Bible itu, aku berkata, padahal dia sudah dimasukkan seperti seluruh memori tentang Injil itu menjadi hadis. Perkataan Yesus itu langsung menjadi Injil. Masalahnya ketika kalian menyebut Injil tapi bukan perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu cuma 18% di Perjanjian Baru, tapi kalian nyatakan 82% lainnya yang bukan perkataan Yesus sebagai bagian dari kitab suci. Itu masalahnya di Bible. Masalahnya nggak ada di Quran, adikku sayang. Ya, justru adikku punya problem di kitab sendiri. Ya, di mana problemnya? Di situ tadi. Ya, itu problem besarnya, bahwa para pakar Bible, pasti pakar Bible itu lebih cerdas dari Anda, lebih cerdas dari saya dalam soal Bible. Menyatakan cuma 18% yang itu adalah perkataan Yesus. Berarti sisa 82%-nya perkataan siapa? Nah, jadi intinya ya tidak ada problem yang sama di Quran. Quran tidak punya problem seperti itu. 100% perkataan Allah. Nah, jadi jangan senjatanya kayaknya mesti ditembak ke diri sendiri tuh deh. Coba pikir-pikir lagi sudah. Oke, lanjut pertanyaannya. Jangan saya. Tadi di mana kamu bilang di mana hadisnya di mana tadi yang nama ibu Ismail dan Ishak? Maksudnya hadis yang menceritakan siapa ibunda Nabi Ismail dan ibunda dari Ishak itu. Ya. Iya. Kalau di hadis saya pun nggak hafal, tapi kalau misalnya dikasih waktu, kapan-kapan bisa saya jawab. Mungkin Ustadz Yusuf hafal. Ya udah deh. Tunggu sampai kiamat, tunggu sampai 3 hari kiamat lah. 3 hari sebelum kiamat aku tungguin. 3 hari sebelum kiamat masih hidup. Nah itu kan sombongnya masih hidup. Kalau saya ya aku tungguin ya. Nah, udah sekarang Juma aja. Gini loh, Muhammad, tunggu dulu. Juma aja berani jujur sama saya. Juma aja berani jujur. Tadi malam aku debat sama dia jujur. Dia nggak apa. Al-Quran sendiri nggak. Dia dapatnya dari Bible doang. Terus kamu? Dari mana? Apa? Juma dapatnya Sarah apa? Kamu bilang tadi Sarah dengan Hagar istrinya Abraham. Dia dapatnya dari Bible. Sedangkan kamu dari mana? Hadis. Iya. Nanti kamu saya bisa pernah baca tunjukkan dan saya bisa tunjukkan, tapi saya tidak pada posisi bisa menunjukkan tentang itu. Nah, kan kalau misalnya saya sekarang minta satu ayat dari Bible, saya paksa Anda untuk menunjukkan, Anda pun sedang nggak bisa. Jadi kita tidak selalu siap dengan data, dan posisi saya tidak dengan data. Bukti saya tidak dengan data ini memang saya tidak sedang di kantor saya, tidak di depan laptop, dan saya tidak di depan sumber-sumber data yang layak untuk jadi saya dasari, ya kan? Hanya saja yang saya ingat kalau Al-Quran itu hanya menceritakan tentang Ibrahim itu di beberapa tempat saja, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dikatakan tentang kabar gembira kelahiran Ishak itu ada di surat Hud, tapi enggak detail-detail dibilang ibunya Ishak di situ adalah Sarah, ya. Jadi kalau dijelaskan ada di surat Hud, ada di surat 11 ayat 71-72 itu ada di surat Hud. Ya, sayangnya saya nggak punya perangkat untuk buka itu. Jadi kalau misalnya saya harus bacakan, saya nggak bisa bacakan teksnya. Tapi kalau artinya, ya, pegang aja itu dulu, catat dulu surat Hud. Ya, kalau mau diskusi tapi kalau sekedar mau menembakkan senjata salah-salan, ya kan? Ya itu dia. Tapi kalau mau diskusi nanti kapan-kapan kita jumpa, balik lagi bicarakan lagi. Oke. Tapi gini loh. Atau ada kawan yang bisa tampilkan. Oke, nanti gini aja. Gini Muhammad, gini loh. Soalnya tadi kan kalian membawa narasi bahwa Matius, Markus, Lukas itu nggak jelas orangnya, nggak siapa nama orang tuanya nggak tahu, nama orang tuanya Paulus nggak tahu, siapa gurunya nggak tahu. Sekarang kalian juga berada posisi yang sama. Saya mau kasih tahu satu aja. Tidak ada bangsa di muka bumi ini yang memperhatikan nasabnya lebih detail dari orang Yahudi. Tidak ada. Mereka itu mengingat nama-nama bapaknya sampai kakeknya sampai buyutnya ke atas.
Karena mereka menjaga kemurnian bangsanya, kemurnian sukunya, kemurnian keisraelannya. Jadi kalau orang tidak tahu siapa itu Matius, aneh. Kalau Paulus itu ngaku dia Yahudi dan dia tidak tahu dia bin siapa, ya kan aneh, ya kan? Dan kalau orang bisa menulis silsilah Yesus, itu juga aneh. Karena Yesus itu nggak punya silsilah. Dia nggak punya garis keturunan bapak. Ya kan? Maka kalau saya bilang salah, ya terbukti di... Sebentar, ada telepon. Terbukti di Matius sendiri, ya. Matius tentang silsilah Yesus dituliskan bahwa Yesus itu bersambung dengan Daud, padahal Yesus itu tidak ada hubungannya dengan Daud karena dia tidak punya pertalian darah dengan Yosef. Jadi kan nampak kitab itu salah, ya, secara logika salah, secara cara berpikir salah. Cuman saya tidak mau ganggu keimanan orang. Nah, coba betapa salahnya Matius itu menuliskan silsilah Yesus, padahal Yesus itu tidak punya sperma, ya, tidak lahir dari sperma maksud saya. Nah, kalau dia tidak lahir dari sperma, tadi kan dia dibacakan ayatnya, ya, dia itu bertunangan setelah hamil, ya kan? Nah, kalau setelah hamil, kalau ada silsilah Joseph dimasukkan situ, berarti roh Tuhan bercampur sperma Joseph bercampur sel telurnya Maryam. Kalau mau cerdas, tapi kalau nggak mau cerdas, ya silakan itu tadi imani saja. Udah dibilang sama saudara saya Ustadz Yusuf Al-Hidayah Dalbu, udah bilang semuanya, ya. Kalau masalah itu. Ya kalau masalah itu tanya Tuhan aja sendiri deh, jantan saya. Cek kalau kenapa sih Anda ini ketika izin dulu. Kenapa sih Anda ini ketika ditanya perkara imanmu? Mau berhenti nih, bentar Pak Dalbu. Sebentar aja. Ya kan, ada dua hal tadi nih. Pertama dia mau nunggu 3 hari sebelum kiamat. Saya udah mati itu pasti. Ya kan? Yang kedua, dia bilang nanti tanya Tuhan. Berarti dia suruh saya ini mati terus ini, Pak Dalbu. Gini Pak Dokter. Kenapa sih Kristen ketika ditanya perkara imannya berdasarkan Bible, kok pelangak-pelongo? Padahal Anda ini sangat dimudahkan loh. Bayangkan Bible Anda ini bahasa Indonesia, dimanjakan, tapi masih aja dongo. Kenapa sih? Bahkan disuruh ngarang lagi boleh. Iya, saya suruh ngarang dia. Enggak mampu ternyata. Coba. Kenapa? Itu saya kalau saya nih, naudzubillah, kalau saya itu Kristen, saya cari Pak Dalbo ini, saya karang semuanya. Karang semua. Lalu dia bernarasi tadi. Dia bernarasi tadi, Pak Dokter. Saya berdebat dengan Bang Suma. Saya dengarkan dari luar ke dalam, ya. Saya dengarkan. Anda tahu nggak apa itu definisi berdebat? Siapa itu? Yang berdebat sama Bang Suma siapa Bang? Ini ngaku debat. Padahal bertanya aja dia katakan debat. Jadi gimana sih ini tentang kiri? Tadi apa yang aku sampaikan ada yang disanggah sama beliau nih? Enggak ada. Katanya kepanjangan. Oh, panjang ya. Mau dipendekkan gitu ya? Aku ketiduran tadi dengerinnya. Udah dipendekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalbo udah dipendekkan, tapi dia nggak ngerti juga. Baik, gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, Dalbo, host. Aku mau izin turun dulu ya, aku mau sholat. Tunggu bentar. Kenapa? Aku mau jelaskan sama Anda ya. Aduh, kenapa ini? Lari dia. Baru mau dikasih tunjuk dalilnya. Baru mau dikasih tunjuk hadisnya. Bentar Bang ya, bentar. Aku mau selesaikan dulu ini karena katanya kepanjangan. Jadi aku mau perjelas nih. Kalau di gereja itu, masa aku Kristen ketika dipukul lonceng pukul 7 pagi, kami mulalah itu di gereja kebaktian sampai pukul 12. Dengan sepanjang itu kemudian tidak ada satupun keterangan ayat-ayat benar yang dibacakan oleh pendeta di mimbar, melainkan diambil Matius, Korintus, Timotius, disambung oleh doktrin. Nah, kenapa mereka betah? Sebab memang, coba baca Yohanes 7 dari nomor 2 sampai 7. Apa kata Yesus? Memang orang-orang yang suka dengan nyanyian puji-pujian yang untuk keramaian itu adalah ajaran-ajaran syaitan dan itu yang membuat mereka betah. Tetapi apabila kita menyampaikan yang namanya kebenaran, di situ juga ada hadis Bukharinya, ada hadis Bukhari, ada hadis Abu Dawud nomor 4156. Kemudian juga ada hadis Bukhari Muslim nomor 1601.
Tetapi si Sancan ini berusaha hanya memframing tentang tuduhan orang-orang munafik tersebut ya. Yang mana yang saya framing? Dicek. Yang bagian mana yang saya framing? Begini Sancan, kalau mau kamu naik di sini di kolomnya teman-teman Islam di sini, saudara Islam di sini, kamu hanya bisa mempertanggungjawabkan imanmu. Kalau sudah selesai kamu jawab, kamu turun. Nah ini kan karena, ya, si Sincan hanya memframing pada bagian ini saja ya, pada bagian atas. Ini untuk artikelnya kamu ya. Tidak bisa bertanya dan ini untuk artikelnya. Saat kamu bertanya, kamu memframing tidak boleh. Nah ini ya, untuk linknya ya. Saya silakan framing, SS. Saya sarankan itu. Silakan SS. Iya, saya framing yang mana? Si Sancan yang ini mana hanya memframing pada bagian di sini ya. Silakan baca aja semua buat teman-teman Muslim. Di sini ada jawabannya. Di sini ada pada hadis tentang Baitullah. Nah, di sini kan ada kata-kata permasalahannya bukan di sini. Persoalannya adalah tuduhan bahwa Rasulullah tidak mau menghapus gambar Nabi Isa dan Nabi Siti Maryam dalam Ka'bah. Nah, kemudian dijelaskan di dalam hadisnya. Ini sebagai jawabannya juga dijelaskan ada beberapa hadis. Silakan cek sendiri saja ya. Ini sudah dijelaskan padahal, tapi si Sancan ini memframingnya tetap pada bagian yang gambar. Pertama di sini juga tidak ditunjukkan benar-benar ada gambar atau tidak. Tidak ada contoh gambar ya di dalam link ini juga sama sekali tidak ada gambar. Bahwasanya di dalam Ka'bah itu ada gambarnya. Tidak seperti tadi Kang KTG ya. Di sini artikelnya memang komplit jelas. Tinggal baca saja ya. Saya tidak mungkin membaca semua artikel ini, panjang banget ini, banyak. Ya, ini jawabannya ada semua. Jawabannya ada semua. Bagian mana yang saya framing? Si Sancan sudah dikasih peringatan ya, tetapi tetap memframing. Bagian mana yang saya framing? Kamu tidak menjawab pertanyaan tapi memframing. Oke, siap ya. Silakan cek saja ya artikelnya teman-teman. Bagian mana yang saya framing gitu loh. Sancan, kamu nggak paham apa yang saya tanyakan, kamu tiba-tiba nyambar. Memang iya, kamu bagian yang saya tanyakan ini bagian mana yang saya framing? Yang saya tanyakan tadi apa Sancan ke Matos? Sekarang jawab saya. Kalian bilang saya framing dari tadi. Kamu jawab dulu. Bagian mana? Tadi pertanyaan saya ke Matos apa? Sampai kamu sekarang membuat yang saya tanyakan ini kalian bilang saya framing. Bagian mana yang saya framing? Iya, kamu memframing karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Itu sebabnya. Kenapa kamu ketawa? Nah, bukan, kamu bilang saya framing, tapi nggak ada kamu buktikan bahwa saya ini framing kamu gitu. Ketawa, kamu bilang enggak. Maksudnya apa kamu ini? Kamu nyata-nyata tertawa, kamu bilang enggak. Loh, bagian mana yang aku framing? Dari yang aku bacakan tadi, ini bagian mana yang aku framing? Pertanyaan saya bertanya ke Matos, tiba-tiba kamu masuk memframing. Ini, apa perlu aku bacakan ulang lagi? Kamu ngerti nggak pertanyaan saya ke Matos apa? Ini, aku bacakan ulang lagi ya. Kamu ngerti nggak pertanyaan saya ke Matos apa? Ini, apa perlu aku bacakan ulang ini? Kenapa kamu pura-pura budek? Apa perlu aku bacakan ulang lagi ini? Ini diskusi loh, diskusi itu saling menjawab pertanyaan. Yang nggak ditanya kenapa kamu jawab? Kenapa kamu saya bukan menjawab. Ini, saya hanya menunjukkan ini gitu. Apa yang saya sampaikan? Kenapa? Ini. Kamu masih waras kan? Kamu masih punya telinga yang normal kan? Silakan dibaca nih. Pertanyaan bagian saya mana yang saya framing? Apa? Pertanyaan saya bagian mana yang saya framing? Apa? Pertanyaan saya bagaimana yang saya framing? Pertanyaan saya ke Matos apa, Sancan? Apa itu Matos? Pertanyaannya tadi, tolong tunjukkan yang mana wajah Yesus bukan itu Bang, saya tanya gini. Bukan itu. Dalam pertanyaan Katolik, ini itu kan ada yang saya tanyakan sekarang ini, bagian mana yang saya kamu nggak bisa diskusi itu, Mbak Rosifa turunin aja ini kalau dia diskusi ini. Dia tidak mau menjawab orang sesuai dengan pertanyaan. Dia memframing ke hal yang lain. Saya nggak akan menjawab kamu sesuai dengan isi pikiran kamu gitu loh. Loh, saya kan bertanya, sisa kamu jawab. Apakah pertanyaan saya salah? Saya nggak akan menjawab. Pertanyaan saya sesuai isi pikiran kamu. Saya hanya menjawab sesuai dengan kaidahnya gitu loh. Pertanyaan saya salah nggak? Begini teman-teman. Sekarang saya tanyakan ke kamu mana yang saya framing. Pertanyaan saya salah nggak? Jadi begini. Kalau ada yang bertanya jawab dulu, selesai baru satu lagi bertanya gitu. Udah kayak gitu kita Bang. Udah kayak gitu tadi.
Cuma saya hanya menyerang balik. Pertanyaan saya saja kamu nggak nangkap apa. Bang Sansan, begini, kamu diam dulu. Apa yang ditanya tadi KTG? Oke, saya ulang ya. Kan tadi Matos bilang dia membahas Bunda Maria seperti itu. Saya bilang, oke, Bunda Maria itu kan dibuatkan patung. Di dalam Katolik ada patungnya, ada Goa Maria, seperti itu, di dalamnya ada patung. Iya. Ada patung Yesus, ya kan? Iya. Nah, tapi setahu saya itu kan wajahnya identik. Bahkan menyebutkan salibnya juga, menyebutkan salibnya. Saya nggak menyebut salib sih. Dibilang di dalam patung itu kan ada bentuk wajah kan? Apakah wajah Yesus dengan Bunda Maria seperti itu? Ya, dia yang seni Itu kan pertanyaan saya. Ya. Saya bertanya tentang bentuk wajah. Ya, yang seni pahat itu berusaha untuk melihat sisi karya dia dari sisi aslinya. Makanya pertanyaan saya berikutnya, Anda tidak di dalam perjanjian baru ciri-ciri Yesus itu seperti apa? Makanya nggak perlu kamu jawab si KTG ini sesuai dengan isi pikirannya gitu loh. Makanya saya menunjukkan kalau kamu mau sudah selesai persoalan tadi, jangan kamu bahas lagi persoalan itu. Iya. Kamu belum tidak puas. minta maaf. Saya aku dibilang framing. Nggak akan habis-habis, Bang. Kami yang Bagaimana yang aku framing? Jawab aku dulu gitu loh. Kalau saya pertanyaan saya salah, di sini kan diskusi di sini salah seperti itu. Begini Bang Sansan, kita diskusi di sini utamakan kita saling menghargai gitu. Atau kalau salah ya minta maaf saja, ngapain susah-susah minta maaf. Saya akan minta maaf apabila menunjukkan bagian mana saya framing. Karena aku dibilang framing nih, fitnah nih, bagian mana? Kalau framing, coba ulangi pertanyaan saya itu apa? Nah, itu lihat ini. Kalau kamu nggak framing, coba ulangi kamu juga menyebut adanya salib. Bagian mana? Silakan Ustaz Mifta yang bilang tadi, yang mengkompor tadi, yang mengatakan bahwa si Sancan ini framing hanya baca bagian ininya. Loh, yang saya framing itu bagian mana? Yang saya framing sekarang gini, lain berak, lain kocebo. Sekarang gini, itu kan sudah dijelaskan secara rinci. Nah, sekarang apa? Kamu poinnya di mana dengan menunjukkan artikel tersebut? Poinnya apa coba? Loh, tidak ada apa yang bagian mana? Saya nggak perlu menjawab pertanyaanmu sekarang. Yang saya tanyakan sekarang, silakan kau klarifikasi bagian mana yang saya framing. Bisa berdiskusi. Kalau ditanya apa, dia cuma ketawa-ketawa. Iya, ini sudah dijelaskan secara rinci. Sekarang ini tinggal jelaskan saja. Poin kamu dalam artikel itu apa? Coba silakan. Untuk membuktikan loh. Ini kalimat kamu tadi untuk membuktikan bahwa aku ini framing atau memfitnah. Bagian mana yang aku framing, bagian mana yang aku fitnah? Oke, saya jelaskan kenapa kamu saya sebut framing. Kamu mencoba menampilkan sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan pertanyaan saya. Ya kan? Kamu mencoba menampilkan sesuatu yang tidak pernah saya tanyakan. Ustaz Miftah, bagian mana yang saya framing Ustaz Miftah? Ini kategori ini. Saya sudah jawab. Saya bertanya sama Matos dengan detail. Terus kamu tiba-tiba nyambar dengan sesuatu yang tidak pernah saya tanyakan. Oh, sorry Matos. Apa Matos ini Kristennya atau Islam? Katolik dia Matos. Katolik. Oh, Katolik ya. Iya. Begini. Kita di sini kan mengutamakan persaudaraan. Jadi kalau ada yang salah atau ada yang kurang, ya dimaafkanlah, kemudian minta maaflah kalau ada yang salah. Karena diskusi sini dan cari menang-menangan di sini. Ya betul. Gitu. Jadi saya harap bagi teman-teman yang Kristen di sini, pahamilah bahwa kamu mempertanggungjawabkan imanmu, pertanggungjawabkan saja imanmu. Jangan. Saya berharap supaya kalau masuk di rumpun teman-teman, yang bertanggung jawab, kalau mereka bertanya tak bertanggung jawab itu saja. Kalau kamu bertanya tidak punya data yang lengkap, tidak usah bertanya gitu. Atau kamu bertanya dengan secara tidak tahu sama sekali, ya itu lebih baik daripada bertanya dengan punya data setengah-setengah gitu. Betul. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Abang Charles ini orang mana? Saya bukan orang baru di sini. Cuma saya kan tadi tidak dari malam saya sama maksud saya itu Abang asli mana? Oh saya asli Ambon tapi saya tinggal di Makassar. Soalnya logatnya tuh timur begitu. Soalnya saya pun orang timur. Saya Ambon saya. Oh, oke. Jadi saya tinggal di Makassar. Cuma saya bukan orang Bunda baru. Saya sholat dulu buat yang lain. Bunda saya sholat. Astaga, Ustaz Miftah ini belum kelar loh Ustaz Miftah.
Oke, lanjutlah. Kamu persoalkan tadi kan sudah dijelaskan ya. Kita sudah jelaskan, berusaha ya. Udah menjelaskan, saya katakan Sudah lagi, saya jelaskan sudah begitu. kasih Nggak linknya usah buat persoalkan teman-teman, panjang, silakan nggak cek bisa dengan persoalkan narasi-narasi yang Cuma dibentuk diskusi kok. Sancan, silakan nilai sendiri ya. Kita sudah menjelaskan secara rinci dan teman-teman juga sudah tahu, tinggal baca linknya, kemudian tinggal padukan dengan narasi yang dibentuk oleh si Sancan, tinggal nilai sendiri ya. Saya sudah menerangkan secara detail gitu ya. Silakan untuk menilai sendiri buat teman-teman dari 400 lebih tentang narasi yang ditujukan, yang ditunjuk oleh Sancan di dalam artikel tersebut. Dan ini sebenarnya udah clear ya. Kita udah tahu sendiri, jawabannya juga sudah tahu. Silakan teman-teman, saya sudah menjelaskan beberapa kali. Saya mau zuhur dulu. Saya tidak mau meladeni kafir ini ya. Saya nggak ditunjukin bagian ini, di bagian mana yang saya framing. Bagian. Silakan nilai sendiri ya buat teman-teman. Saya sholat zuhur dulu Bunda. Saya Bang KTP. Iya, makanya harus tunjukin itu bagian mana yang begini Sancan, begini caranya. Jangan lagi berdiskusi seperti itulah. Nggak bagus kamu diskusi seperti itu. Kamu juga tidak menghargai orang juga. Orang sudah bilang selesai, kamu nggak menghargai sih. Sudah sama yang lain aja. Bang Andre Daniel, selamat siang. Oke, saya turunnya, saya naik cuma untuk klarifikasi dan tegur dia seperti itu saja, karena sesama saudara tidak boleh seperti itulah. Ya, diskusi Bang. Turun Bang. Terlalu. Iya, Pak Matos ya, minta maaf ya saya semua, saya turunnya. Minta maaf. Oh ya, saya pun nggak mau jangan sampai gara-gara salah bahasa, salah ucap nanti kita pula yang kena ya kan. Bagusnya kita keluar. Ya, harus Enggak berhati-hati Bang, dalam kalau bersosmed. diskusi baik ya enggak. Kalau Sansan kan tadi nggak ada datanya. Iya, kalau punya data setengah-setengah nggak usah berdiskusi sama orang Suruh yang nunjukin punya data gambarnya lebih. sama Nggak usah. Ka'bahnya itu, nggak ini. Nggak mau. Kan cuma artikel begitu kan artikel perjalanan juga sepertinya. Tuh Sansan dengerin temenmu tuh. Oke, terima kasih ya. Oh iya. Apa Kak, aku pamit dulu ya Kak. Mohon maaf mungkin ada salah-salah bahasa, salah Iya Bang kata-kata ya. Matos. Ya. Bang Andri Daniel. Yuk. Islam apa Kristen Bang Andri? Kristen Mbak. Oh iya, mau diskusi Bang Andri. Enggak, saya dengar aja dulu. Boleh kan? Apa yang mau didengar? Tadi kan ya sudah, tutup saja dulu itu tadi ya. Selamat sore. Sore. Apa kabar para gurunda? Guru-guru ini sementara sholat duhur. Udah makan belum? Beliin Demian, beliin. Kamu kesini Beliin. pun nggak bawa makanan. Saya mau beliin buat hostnya aja, ada yang lain nggak usah. Udah kasih lah paus, kirim. Nggak ada ini, nggak ada dana saya. Demian. Tapi gimana ini? Ini kok semakin hari kok semakin hari semakin banyak saya menemukan ketidak konsistenan di dalam kitab sucimu gitu loh. Dari Orang mulai baru naik udah dari mulai yang nggak ada ayatnya, tiba-tiba ada ayatnya, itu gimana penjelasanmu Demian? Kalau saya penjelasannya harus compare dengan yang mengkritisi. Ya nggak apa-apa, asalkan pakai data. Data saya di otak saya. Oh, Jadi berarti semua secara otak saya nggak ini langsung. setengahnya Google, hati-hati bro. Berarti secara nggak langsung saya diwajibkan untuk percaya sama mulutmu doang, gitu. Nggak perlu. Siapa yang suruh kau harus percaya sama saya? Lah otakmu, gimana kau menjelaskan isi otakmu? Kan melalui mulutmu kan, betul nggak? Iya, tapi tidak wajib untuk siapapun mempercayai penjelasan saya. No problem.
Lah terus untuk mengkonfirmasi benar dan salahnya perkataanmu melalui apa? Realitas sekarang. Iya, pertanyaan saya melalui apa kok realitas sekarang? Jadi untuk membuktikan pernyataan saya ya langsung saya buktikan dari kitab kamu sendiri. Dari apa? Dari kitabmu. Loh, gimana sih? Misal pertanyaan saya, Markus 16 tuh nggak ada ayatnya, yang ayat 9 sampai 20. Itu gimana kamu membuktikan dengan kitab saya? Gimana caranya? Artinya gini, ketika kamu mencari sumber kitab saya yang menurut kamu nggak valid, saya akan buktikan juga bahwasanya kitab kamu itu tidak sevalid kitab saya gitu. Duh, ya nggak apa-apa, mari kita uji validitasnya, oke? Kitab kamu nggak bisa diuji validitas karena baru muncul di abad ke-7. Kalau nggak bisa diuji validitasnya, kenapa kok muncul perkataan kitabmu nggak valid? Nah, itu kan sebuah kesimpulan kan? Bagaimana kamu menguji validitas kitab kamu sedangkan kitabnya baru muncul di abad ke-7, sedangkan dia menceritakan Musa, dia menceritakan Isa. Dari mana pertanyaan saya gini, Demian, ketika kamu bilang kitab saya nggak valid, berarti kamu sudah mengukur kan? Iya, dan kamu tidak akan bisa membuktikan iya itu gimana caranya? Kamu bilang iya, gimana caranya mengukur kitab saya? Membuktikan kevalidan kitab kita, ya kita buktikan ada sejarah nggak, ada bukti nggak, jangan-jangan cuma dongeng. Loh lah iya, makanya itu. Sekarang pertanyaan saya, misal saya tanya Markus 16 ayatnya hanya sampai 8, apa yang kamu mau sanggah di situ? Bisa nggak nyanggah? Jawab saya simpel, kitab saya itu tidak sempurna. Jadi kalau kita belajar sejarah kekristenan, saya nggak tanya sempurna atau nggak sempurna, Demian. Prosesnya saya panjang banget. Tapi iya, bukan tapi saya nggak tanya palsu. itu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan sempurna atau nggak sempurna. Saya nggak tanya itu. Jangan menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan gitu loh. Kan? Benar nggak? Dengerin dulu. Saya tidak mempertanyakan soal sempurna dan nggak sempurna. Pertanyaan saya. Markus 16 itu kan ayatnya hanya sampai 8, di Kodeks Sinaiticus cuma sampai 8, di Kodeks Vatikanus cuma sampai 8. Betul, ini kan ngomong masalah validitas kan, benar nggak? Dengerin dulu. Astagfirullahaladzim. Poinnya aja, nggak usah bertele-tele lah. Gimana lah ini? Nah, pertanyaan saya, boleh nggak kitab suci ditambah-tambahi gitu? Iya gini, poin kamu kan masalah validitas. Jawab dulu pertanyaan saya. Boleh nggak kitab suci ditambah-tambahin? Jangan lari-lari. Jawaban saya akan menjawab kalau kamu nggak lari dari konteks pembahasan. Jangan lari-lari. Boleh atau tidak kitab suci itu ditambah-tambahi ayatnya itu boleh? Poin saya udah ada tadi. Bagi saya kitab saya itu prosesnya panjang banget. Saya nggak tanya panjang atau pendek. Kecuali kalau saya tanya gini, bagaimana prosesnya kitabmu, Demian? Panjang atau pendek? Baru kamu jawab. Sekalipun kitab kata saya kamu prosesnya panjang, nah, itu baru benar. Ada kekurangannya. Saya gini loh. Enggak. Saya uji jangan lari. itu naskah tertuanya ada pada abad kedua, ada pada abad ketiga, ada pada abad keempat. Sedangkan kitab kamu validitasnya gimana? Jangan lari. Pertanyaan saya sesuai dengan konteks pembahasan kamu. Topik kamu kan masalah validitas. Jangan lari. Dengerin pertanyaan saya, dengerin ya. Dengerin pertanyaan saya baik-baik. Di Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu di abad keempat Vatikanus gak ada, abad keempat Sinaiticus gak ada, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, tiba-tiba muncul ayat itu pada abad kelima. Pertanyaan saya, boleh atau tidak kitab suci ditambah-tambahi ayatnya? Kitab kami itu banyak salinannya, kenapa ndak boleh? Oh, berarti kesimpulannya kitab suci, firman Tuhan itu boleh ditambahi gitu? Loh, bukan ditambah, itu kan salinannya. Loh, lah kalau yang nggak ada menjadi ada, apa namanya? Kalau yang namanya ada naskahnya, walaupun abad kelima, artinya itu salinannya. Salinan dari saja salinan awalnya itu pertanyaan ada, saya. makanya... Oke, pertanyaan saya diambil dari manuskrip apa? Ya, gini loh, poin kamu itu apa? Ke poinnya aja, poinnya. Ini kan enggak, kamu nanya masalah validitas. Anda bilang salinan.
Anda bilang langsung ke salinan. poinnya aja, Anda nggak usah enggak, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan Yuk, kemana-mana. mau bandingin kitab saya dengan kitab nggak bisa, nggak nyambung, bro. Sabar dulu, sabar, tenang. Nggak usah kesurupan, Demian, nggak usah kesurupan, santai. Bukan, kau Santai dulu. bertele-tele, kau nggak usah ke nangis, poinnya, diskusi itu ke poinnya aja. Santai, tenang ya. Kau kritisi kitab saya, wong kitab kamu udah jelas, wong abad ke-7. Tenang, Demian, tenang, nggak usah nangis ya. Saya Pertanyaan tenang lah, emang kau sabar, Demian. Sabar, tenang. Pertanyaan saya, boleh atau tidak firman Tuhan atau wahyu Tuhan itu ditambah-tambahi saya atau bilang dikurangi? poinnya langsung aja, poinnya. Boleh poinnya atau apa? tidak? Boleh atau tidak ditambahi? Loh, kalau saya jawab poin kamu ndak ada. Boleh atau tidak ditambahi? Dari tadi saya jawab poin kamu ndak ada. Boleh Saya tanya atau poin kamu tidak apa? ditambahi? Boleh atau tidak Kau ditambahi? nanya validitas tapi mutar-mutar Boleh gimana atau sih? tidak ditambah-tambahi? Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab, teman-teman. Loh, poin kamu ndak ada. Saya nggak bisa jawab jawab, poinnya nggak bisa ndak jawab. ada. Sekarang gini, boleh kalau atau tidak? saya Jadi jawab boleh poinnya atau apa tidak coba? kesimpulannya? Kesimpulannya boleh atau tidak kitab suci itu? Kesimpulannya kalau saya jawab poin kamu apa coba? Udahlah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kan diskusinya kayak gini. Ya boleh atau tidak Diskusinya ditambahi? receh kali loh. Iya. Sabar Demian. Boleh atau tidak ditambahi? Boleh nggak? Loh, poin kamu apa? Kau ngomong masalah validitas. Nggak usah lari. Loh, kau yang lari. Poin kamu Nggak apa, usah bro? lari. Poinnya, Pertanyaan saya ini pertanyaan ya, dijawab pertanyaan ya. kamu tuh udah diulangi 2 kali. Kamu sadar nggak? Sabar. Tenang. Nggak usah nangis. Demian, Pertanyaan jawab aja kamu yang kejang-kejang, bro. Iya, jawab aja pertanyaan saya. Jawab aja pertanyaan saya. Jawab aja susah banget sih. Iya, boleh atau apa tidak? Loh, saya jawab tapi nanti dia nanya lagi dan nggak ada poinnya. Udah ini diskusi, Kita selesaikan diskusi dulu. itu jangan kayak bocil lo, kau jelasin poin kamu sabar. apa. Tenang Bukannya aja, kau nanya-nanya terus nggak ada poinnya. Tenang dulu, sabar ya. Jawab pertanyaan saya. Nanti kan kamu akan menemukan Saya poin. jawab, Nanti tapi poin nggak kamu usah apa? tanya Saya udah poin jawab saya, 4 nggak kali usah loh. tanya 4 kali poin saya saya, itu jawab loh, urusan bayangkan. saya. 4 kali. Poin saya itu, 4 poin kali saya saya itu jawab urusan tapi nggak ada saya. poinnya, kan lucu gitu. Ya oke, nanti Saya ya, orangnya nanti ya. nggak anti jawab, bro. Nanti Saya orangnya ya, nggak anti menjawab. santai, tenang, Tapi ada poinnya, nggak usah masa nangis, diskusi nggak usah nangis, mutar-mutar. nggak usah nangis dia. Enggak, lu itu kayak panik gitu loh. Kayak Iya, nggak poin usah kamu panik, tuh apa nggak gitu, usah bro? nangis, Poinnya, nggak usah poinnya. nangis, nggak usah santai, tenang ya. Pertanyaan Kamu saya, yang nangis, masa dia pertanyaan bilang saya yang saya, nangis? pertanyaan saya dijawab ya, boleh atau tidak? Pertanyaan kamu itu nggak ada poinnya. Saya udah jawab 4 kali diturunin aja, loh. Muter-muter sudah aja. nggak bisa jawab, nggak bisa jawab ya. Loh, kok nggak bisa Oke, jawab? Saya jawab 4 kali loh, udah cuma nggak bisa ini doang jawab. loh. Udah turunin, nggak bisa jawab, udah. Percuma. Ya susah ya. Padahal pertanyaan saya simpel loh. Boleh atau tidak kitab suci ditambah-tambahin? Tinggal jawab boleh dan tidak. Kan gitu. Simpel kan? Kalau boleh berarti bukan kitab suci. Kalau nggak boleh berarti kitab suci. Kan gitu. Kenyataannya kitab sucinya ditambahi. Berarti kesimpulannya bukan kitab suci. Selesai. Ya. Itu ya. Simple pertanyaan saya. Iya betul, simple tapi mematikan bagi kamu. Ini Itu Bambang susah. Anarki. Selamat siang. Ya, selamat siang. Islam apa Kristen? Saya Muslim, ya, saudara. Oh, iya. Apa yang mau ditanggapi? Saya mau bertanya dulu nih. Ini tema diskusi ini apa sebenarnya? Enggak, kita cari Kristen dulu ya Bang ya. Oh, kirain Izin ya. aku Kristen. Berarti ini diskusi tentang Kristen nggak? Berarti Muslim nggak boleh masuk dong ya? Iya betul. Oh iya, turunin saya sekarang. Makasih ya Bang. Apa sih sebenarnya ini? Nah, ini Bang Andre. Bang Andre. Yuk. Lanjut diskusi. Kan udah menyimak. Silakan, apa mau bertanya sama Bang Ardiansa apa gimana? Nyimak aja saya, Mbak. Ya nyimak doang, gimana? Bertanya aja nggak apa-apa. Nanti sambil cari temanmu. Ya, ada yang mau ditanya. Ini Demian minta naik lagi malah. Dinaikkan, kalau nggak bisa jawab nggak usah. Udah dia itu panas di bawah, biar aja. Biar panas di bawah ya. Nggak layak gitu loh. Al-Quran itu ya, Al-Quran itu tidak sebanding dibandingkan dengan kitab manapun juga. Nggak sebanding. Sorry Demian ya. Sorry gitu ya.
Kau cuman bacot doang di atas. Kau tanya poinnya apa, poinnya apa, poinnya apa. Lu nanti kau akan tahu poinnya kan. Jawab aja pertanyaan saya. Kau nggak bisa jawab, ya sudah dikasih kesempatan kan tadi. Udah kau menangis aja di bawah, ya. Menangis saja. Jangan dinaikkan host, biar dia menangis di bawah. Mampus. Itu ya. Iya. Iya, kalau mau diskusi itu kan harusnya kan menjawab apa yang ditanyakan, bukan menjawab sesuatu yang ditanyakan. Bukan. Padahal saya nggak tanya sempurna atau nggak sempurna. Loh, saya nggak tanya itu loh. saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, boleh atau tidak kitab suci itu isinya itu ditambah-tambahin, boleh nggak? Kalau nggak boleh, saya lanjutkan pertanyaan saya, kan gitu. Kalau boleh, saya lanjutkan juga pertanyaan saya, kan gitu. Gitu dong. Si Demian ini pokoknya kalau dibahas, diajak membahas tentang kitab suci, nggak bisa itu. Ya, teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ini Bang Andre mau tidur apa di atas, Bang Andre? Bertanya gitu. Iya, bertanya lah. Tanya aja Bang. Nanya tuh sama Bang Ardi. Tanya aja Bang. Bang Ardi tanya aja Bang. Kalau menurut saya nggak ada gunanya diskusi-diskusi begini. Duh, ya ada Bang, untuk edukasi Bang. Gimana sih? Ya, edukasi, tapi nyatanya kan banyak orang saling menghujat. Misalnya gini, nggak ada yang menghujat di sini Bang. Saya juga nggak menghujat loh dari tadi. Nggak ada yang menghujat di sini. Itu di bawah baca komen-komen. Oh, ngapain ngurusin di bawah? Oh, nggak usah dilihat. Ngapain ngurusin di bawah Bang? Misal gini, manfaatnya begini Bang, manfaatnya gini. Sejauh ini Anda ngerti nggak bahwasanya kitab Anda itu suci atau enggak? Ngerti nggak? Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya gimana? Maksud saya gini, Anda paham nggak sejauh ini kitab yang Anda imani itu suci atau tidak suci menurut Anda? Aduh, kenapa sih kok suaranya gini? Bang, suaranya. Bang Andre, itu noise robot. Suci udah. Suci. Nah, kalau ternyata saya bisa membuktikan kitab Anda nggak suci, apakah Anda masih beriman dengan sesuatu yang itu? Saya tanya. Iya. Oh, berarti Anda meskipun kitab itu tidak suci, Anda masih mau ngimani gitu? Itu kan menurut Anda. Oke, kita buktikan ya. Oke? Kita buktikan ya. Seandainya terbukti, ya itu menurut Anda. Loh, bukan menurut saya, Bang. Bukan menurut saya, tapi nanti yang akan menjawab itu Anda, bukan saya. Yang jawab itu Anda. Misal gini, saya tanya sekarang, kitab suci itu boleh nggak ditambah-tambahi ayatnya? Saya tanya ke Abang. Saya gimana Bang ya, kalau masalah ke situ saya kurang paham. Iya, makanya kalau kurang paham saya kasih datanya gitu loh. Nanti silakan dilihat sendiri, dipelajari sendiri. Saya itu menampilkan data itu dari pihak kekristenan sendiri, Bang. Bukan dari saya, bukan dari Muslim, bukan dari Kristen. Dari Kristen sendiri. Data yang saya tampilkan itu dari kekristenan sendiri. Sekarang pertanyaan saya simpel gini Bang Andre. Boleh atau tidak kitab suci itu ditambah-tambahi ayatnya? Boleh atau tidak? Ini pertanyaan simpel. Saya kalau masalah ke situ saya nggak tahu Bang. Soalnya saya nggak itu ditambah atau nggak ditambah itu saya nggak tahu. Loh, iya, pertanyaan saya simpel. Boleh atau tidak menurut Anda, menurut logika Anda ya, boleh atau tidak
kitab suci yang katanya Os, kitab izin boleh suci. enggak jawab pertanyaan Anda, Os? Ini siapa sih baru masuk nggak sopan loh. Iya, Bang kenapa Yud nggak dulu punya nanti adab ini? sabar, Bang. Sabar, Bang. Kenapa nggak punya adab ini? Ya gimana Bang Andre? Silakan Bang. Kalau menurut saya sendiri ya kenapa nggak boleh gitu? Oke, berarti kesimpulannya kitab suci boleh ditambahi kan gitu menurut Anda? Ya. Boleh kan berarti kan? Iya. Iya, berarti nggak ada bedanya kan kitab suci dengan kitab yang lain yang boleh ditambahi, boleh direvisi gitu, nggak ada bedanya kan? Iya. Iya, coba baca ulangan 6 ayat 4, ulangan berapa tadi? Ulangan 4 ayat 6 kalau nggak salah ya. Ada Bible nggak di situ? Ulangan 4 ayat 2. Oh, ulangan 4 ayat 2 ya. Ada Bible nggak di situ? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Waduh, nih. Abang nggak punya Bible rupanya? Nggak punya. Astagfirullahaladzim. Nih baca Bang. Nih baca ya. Ulangan 4 nomor 2. Ini dari kitab Anda sendiri loh. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah ini larangan untuk apa? Janganlah kamu menambahi. Berarti kalau ada larangan menambahi, boleh nggak ditambahi? Ya itu dalam konteks apa itu? Emang berarti isi dari kitab Anda ini bukan perintah Tuhan, bukan? Ya perintah. Nah ini, kuperintahkan kepadamu ini perintah nih. Nah, boleh nggak perintah Tuhan ini atau yang ada di dalam kitab ini kan perintah Tuhan, betul nggak? Ya. Demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan nih, berpegang pada perintah Tuhan, oke? Ya. Nah, ini larangan untuk apa nih? Janganlah kamu. Larangan untuk? Iya, tahu saya tahu. Enggak, pertanyaan saya simpel. Larangan untuk apa? Untuk menambahi. Dan larangan untuk janganlah kamu mengurangi. Nah, ini larangan kan? Iya. Kalau larangan dilanggar boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, berarti boleh nggak nambahi firman Tuhan? Nambahi kitab suci boleh nggak? Ya itu kan disempurnakan itu, bukan menambah-nambahi gitu. Mana ada, udah jelas-jelas gini loh ya. Kenapa ya? Apa akalnya teman-teman Kristen kok nggak jalan? Kenapa ya? Heran saya. Iya, sulit. Artinya gini Bang, kalau gini aja, kalau seandainya pemahaman saya menurut atau gimana, ya itu kan hak kita kan. Loh, ini berbicara, ini mau diskusi atau berbicara soal hak? Kalau berbicara soal hak, berarti nggak bisa diskusi Anda. Ya itu makanya ini saya kan bilang diskusi. dari tadi. Saya bilang tadi kan nggak ada gunanya debat-debat begini. Ya nggak ada gunanya bagi orang-orang yang nggak punya akal, betul. Nggak ada gunanya bagi orang-orang yang nggak punya akal, betul. Itu kan menurut Abang. Ya kan Abang ngomongnya kan sama saya. Iya makanya saya sampaikan tadi nggak ada gunanya. Iya kan, yang nggak ada gunanya bagi orang-orang yang nggak punya akal. Abang bilang itu kan menurut Abang. Ya memang kan saya yang jawab. Kan saya yang jawab. Itu menurut Abang itu. Dia kan kalau mau tahu kan nggak harus saya iyakan. Loh, lah iya Bang. Abang kan tanya kepada saya jawab. Ya otomatis jawaban saya menurut saya dong. Ya iya berarti nggak ada ya gunanya. Sudah. Loh, lah ya memang nggak ada gunanya bagi orang-orang yang nggak punya akal, betul. Betul, nggak ada gunanya bagi orang-orang yang nggak punya akal seperti Anda, betul memang. Kok bisa pula Abang menjudge orang nggak berakal ya?
Nah, kalau orang berakal, Anda mengimani nggak kitab ini? Mengimani kan? Betul kan? Nggak bisa Bang judge orang berakal mau. Oke, kita uji apakah Anda berakal atau tidak. Ini kitab Anda bukan? Alkitab. Kitab Anda bukan? Saya bilang nggak bisa Bang menjudge itu ya. Enggak, iya ini kita uji Bang. Ini kita uji. Saya tanya sekarang. Ada perlu yang diuji. Ini sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya ya. Silakan dijawab. Alkitab ini kitab Abang bukan? Bukan. Udah saya bilang nggak ada yang perlu diperdebatkan. Mau saya dosa-dosa saya apa kok ngurusin dosa orang kamu. Dah turunin Nos. Bisa nggak kau jawab? Dah turunin. Bagaimana Anda ini? Dah turun. Dah turun ke neraka. Dah ke neraka. Ya udah silakan Bang Ruang Rindu. Bang Ruang Rindu. Tadi katanya minta ikut nimbrung. Bang Ruang Rindu. Nggak ngerti cara buka mic mungkin. Mute. Bunda Rosi. Iya mungkin. Tadi. Buka mute-nya Ruang Rindu. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum untuk teman-teman semua. Oh Islam Bang. Bukan. Waalaikum ya ahlan nar. Ya lanjut silakan. Silakan. Ini topiknya apa nih, Mas? Kitab suci. Kitab suci. Pembuktian kitab suci. Kitab siapa yang disebut suci? Oh gitu. Kapasitas Anda itu apa? Kapasitas saya adalah sebagai peneliti. Pendidikan Anda apa di bidang kitab suci? Tiga. Oh, penting dong. Apakah punya lisensi untuk menelaah kitab suci orang lain gitu? Saya mau tanya aja gitu. Nggak perlu punya lisensi. Yang penting saya meneliti sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, ya itu yang saya tanya. Kaidah ilmiah apa yang Anda? Apakah Anda misal bergelar tentang misal ahli Quranik gitu kan, ahli eksegese kalau di kekristenan gitu kan? Saya ahli kritik tekstual. Tekstual. Anda lulusan universitas mana? Kritik tekstual. Saya nggak perlu dari lulusan mana-mana. Loh, cukup dari saya mana Anda? Gimana? Dari mana Anda bisa mentabiskan diri, mengkultuskan dirinya sebagai ahli kritik tekstual, tapi Anda tidak punya lisensi? Oke, saya buktikan. Nah, dengan cara membuktikan, ya, betul nggak? Betul. Oke, dengan cara membuktikan. Baik, saya akan buktikan. Supaya diskusi kita ini tidak liar gitu, bukan hanya berdasarkan asumsi pribadi atau pengertian diri sendiri. Gitu. Oke. Ini kitab Anda ya. Ini kitab Anda. Anda tahu nggak ini? Papirus 66 tahu nggak Anda? Iya, itu papirus, itu fragmen Alkitab. Oke. Anda bisa baca ini? Oh, saya lagi di luar, Mas. Saya tidak pegang Alkitab. Ini loh yang di layar ini loh. Lihat di layar. Tulisan ini bisa baca nggak? Saya tidak ahli di bidangnya. Makanya saya tanya Anda siapa? Oke. Gitu. Oh, saya ahli. Dengerin ya. Yeah. Erauneson, kai idi, hoti, ektes Galileas, propetes. Dengerin. Kenapa macet ini? Propetes, ok egeretai, palin, on autois, elalesen, ho isus legon, ego, dan seterusnya. Masa saya baca semua? Kan enggak kan? Saya ahli mengkritiki teks ada atau tidak adanya teks itu. Ada atau tidak adanya teks itu di dalam kitab Anda. Ternyata setelah saya teliti, ini papirus 66 tahun 200 Masehi. Ternyata Yohanes 7:53 sama Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu nggak ada ayatnya di awal. Nggak ada ayatnya. Itu adalah ayat tambahan pada abad ke-5. Saya teliti sudah. Bisa nggak membantah pernyataan saya dengan data? Gimana? Dibuka mute-nya, Bang. Bang.
Ya, saya barusan membaca teks Yunani. Saya bisa membaca dan Anda nggak bisa membaca. Lebih ahli siapa di sini? Saya atau Anda? Itu bukan kategori Anda ahli kalau seperti itu. Belajar 3 bulan aja bahasa Yunani. Pertanyaan saya simpel. Saya bisa membaca teks Anda dalam original teks. Anda bisa nggak baca? Saya kan tanya, makanya apakah Anda punya otoritas? Enggak, pertanyaan saya tolong dijawab. Saya bisa baca ini dalam original teks Anda secara manuskrip. Pertanyaan saya, Anda bisa nggak baca manuskrip ini? Kalau saya belajar bisa. Enggak sekarang kok. Oh ya tidak dong. Oh tidak. Berarti pada saat ini siapa yang lebih ahli untuk membaca ini? Saya atau Anda? Kalau bicara ahli, Anda tidak punya keahlian di bidang itu. Loh, ini saya bisa baca. Loh, gini loh, bisa baca itu bukan berarti Anda ahli. Itu kan hanya bisa baca. Ya, bisa Apakah baca itu. Setiap orang yang bisa baca itu dikatakan ahli, coba. Loh, Anda Apakah bisa nggak identik? baca? Orang yang bisa Coba baca yuk, itu oke. ahli? Sekarang gini. Anda baca sekarang. Saya katakan saya tidak bisa baca. Anda bisa baca. Nggak bisa tapi baca. Saya katakan. Berarti. Oh iya jelas. Nggak bisa baca. Lebih ahli siapa Anda dalam membaca ini? Saya atau Anda? Yang jelas Anda bukan ahli di bidangnya. Loh, saya di bidangnya dong. Saya bisa baca, Anda nggak bisa kok. Cuma baca. Anda kan cuma bisa. Iya, Apakah saya membaca. Kan tidak. Bang, saya membaca untuk mencari ada atau tidak adanya ayat itu, gitu loh. Paham? Nah, kalau itu saya setuju. Tapi kalau Anda mengatakan Anda ahli, ya saya meragukan begitu. Loh, memang itu. Saya ini membaca untuk mencari apakah ayat itu tambahan atau tidak. Nih, saya bacakan sekarang. Nah, kalau itu saya setuju. Tapi kalau Anda mengatakan Anda ahli, saya meragukan. Loh, memang saya ahli untuk mencari ini. Anda hanya bisa baca, tapi Anda bukan ahli. Kan beda dong. Anda bisa baca. Saya ahli dalam mencari ayat ada atau tidak adanya ayat, gitu loh. Ahli saya. Itu bukan saya buktikan ahli itu. Saya buktikan sekarang. Kalau memang saya nggak ahli, pertanyaan saya, siapa orang Kristen yang pernah memberitahu Anda bahwasanya Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu adalah ayat tambahan? Siapa orang Kristen yang pernah memberitahu Anda? Siapa? Oh, itu dosen saya, Pak. Oke, ditambahi pada abad keberapa? Saya selalu lupa. Iya. Dulu waktu masih kuliah dulu. Ada. Ini mana ini? Ketawanya mana ini? Kok gak ada ini? Ya orang akan ketawa loh, bos ngapain juga ketawa. Iyalah, biasanya diketawain kok. Mana ini? Mana ini? Yang punya soundcard mana ini? Bunda Rosi nggak punya soundcard rumahnya? Anda monolog masalahnya. Lu kok monolog? Iya, ketawa sendiri kan? Ya gak apa-apa, kan saya sama Anda. Ayo. Nggak masalah buat saya. Karena Anda bukan ahli. Sekarang saya tanya, Anda mengajari. Oke. Anda mengajari. Oke, sekarang saya tanya, ayat berapa yang tambahan? Yang saya sebutkan tadi, ayat berapa? Kapan saya mengatakan saya mengajari? Tidak kok. Enggak, gini. Dosen Anda kan mengajari Anda, betul nggak? Iya, dulu. Ya, oke, dosen Anda. Ayat berapa yang diajari oleh dosen Anda? Ayat-ayat tambahan itu ayat berapa? Oh, saya nggak pegang datanya. Saya tidak akan ngomong kalau nggak pegang data. Loh, katanya diajari dosennya. Iya, cuman kan saya sekarang tidak pegang datanya. Saya apa yang dosen Anda ajari? Saya tanya, apa yang dosen Anda ajari? Nggak perlu juga saya kasih tahu dengan Anda. Emang Anda siapa saya? Ayo coba. Penipu, dasar penipu. Ya. Kau bilang saya penipu. Kau itu penipu itu. Terus kau bilang kau ahli ya? Oke, sekarang saya tanya, siapa nama dosenmu? Saya tanya, siapa nama dosenmu? Enggak penting juga kan? Iya. Penipu, dasar penipu. Modal congor itu nggak usah masuk sini gitu loh, Bang. Iya, gini loh, kalau cuma mau ngonten, nggak usah bahas Alkitab orang. Lu kok ngonten gimana sih? Gitu loh. Abang juga gitu. Kalau nggak ada ilmu nggak usah naik. Ya, kalau nggak ada ilmu, nggak usah bahas kitab orang gitu loh. Oh, saya ada ilmu. Sekarang saya tanya, abang punya nggak ilmu untuk mengkritik tekstual Anda? Ada nggak ilmunya? Oh, punya dong. Oke, sekarang pertanyaan saya,
Yohanes yang saya maksud tadi muncul pertama kali di abad keberapa? Jawab. Nggak penting diskusi dengan Iya. Anda masalah itu. Kan sama dengan abang yang tadi Katanya itu. ada ilmu. Makanya saya tanya, kau tadi Katanya tidak ada apa ilmu. otoritasmu, kau Begitu punya ngaku otoritas ada tidak? ilmu, Gitu. begitu saya tanya abad keberapa? ada Nggak otoritas penting. tidak? Itu namanya kau nggak ada ilmu. Makanya kau bilang nggak penting. Karena kau itu Iya. tujuannya bukan diskusi. Karena kau pun bukan orang berilmu. Karena kau bahas Alkitab orang. Mampus, nggak bisa jawab. Jadi nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jadi nggak bisa jawab. Kau juga nggak bisa jawab, nggak bisa ngelak. Nggak bisa. Tepuk tangan. Bagus. Udah. Kau nggak bisa jawab. Kau baca aja nggak bisa. Menganalisis tekstual juga nggak bisa. Kau kan hanya ditanya modal abad keberapa ngeyelmu sendiri. juga nggak tahu. Makanya saya tanya Apa yang otoritasmu diajarkan apa? dosenmu juga nggak tahu. Siapa nama dosenmu juga nggak tahu. Kan aneh kan udah membelokkan orang kelihatan. Belum ada 5 menit loh. Udah lah kayak Antara gini tidak nih. tahu dan tidak mau memberitahu tuh